Baru sekali ngajuin langsung tembus pencairan gak lama, hanya 3 detik dan langsung mendarat ke rekening. Buruan kalian gaskan mumpung lagi banyak pencairannya dan juga lagi gampang banget nih cuy. Sebelum pada habis diborong oleh para pinjolers dan para gal buyer, sikat aja cuy. Mumpung lagi baik hati banget dan juga untuk dokumennya nggak banyak diupload ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Nur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya. Dan semoga sih dapat tertangani. Makanya kalian tetap gunakan protokol kesehatan ya. Dan juga sering olahraga serta konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya atau mungkin udah pada dicairkan kembali di pengajuan yang kesekian kalinya, atau mungkin masih sering di auto ya? Nah, kali ini buat kalian yang sering di auto bisa kalian coba gaskan di aplikasi yang akan gua bahas kali ini. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini itu dia pencairannya pada awal-awal rilis itu nggak banyak banget cuy, dan orang pada nggak fokus dengan aplikasi ini. Namun ternyata sekarang buat yang sudah pernah membuat akun di aplikasi ini itu jackpot ya teman-teman, auto ya. Walaupun memang pengguna baru juga bisa, tetapi ya memang agak sedikit rentan, namun nggak masalah, dicoba aja dulu cuy. Dan pastinya untuk di aplikasi ini kalian bebas ngajuin di jam berapapun, dan kalian juga nggak perlu dokumen banyak dan lain-lain ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjaman Go. Dan untuk aplikasi Pinjaman Go ini itu adalah aplikasi yang memang sudah lama, namun kemarin-kemarin itu pencairannya dikit banget cuy. Nah, makanya buat yang mungkin sudah pernah membuat akun di aplikasi ini atau mungkin hanya sekedar mendaftarkan doang, itu biasanya auto jackpot ya, dan tiba-tiba langsung cair aja tuh untuk pencairannya. Dan di aplikasi ini pastinya gua nggak tahu apa saudara lainnya ataupun apa aplikasi startupnya, soalnya gue jarang banget cuy mengajukan di aplikasi ini. Tahu untuk nama aplikasinya tahu doang, namun sebelumnya nggak pernah mengajukan ya, apalagi membuka aplikasinya. Nah, baru nih kali ini gue coba-coba buka dan ternyata bisa juga sih ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Pinjaman Go, pinjaman uang tunai online dana kredit yang didevelopori oleh PT Dana Pinjaman Inklusif. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan untuk aplikasinya tentunya di sini sudah nggak usah diragukan lagi ya, karena juga nggak bakalan sebar data, apalagi dia terdaftar di OJK ya. Dan kalau kalian pengen download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Namun kalau misalkan kalian bingung, bisa langsung masuk saja ke Google Play Store, tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung kalian ajukan ya. Nah, namun itu terserah dari kalian mau ajukan atau enggak, atau mungkin hanya ingin melihat-lihat dulu, atau mungkin hanya ingin mendapatkan undangan ya, itu terserah dari kalian. Dan di sini updatean terbaru itu 13 Desember 2021, jadi wajib kalian update terlebih dahulu ya. Nah, untuk di aplikasi ini sudah mencapai 1 juta download dengan rating 4,4 dengan ulasan 265.000 ulasan ya. Nah, selanjutnya di sini untuk aplikasinya, untuk brosurnya sangat menarik banget ya. Ini kalian bisa lihat, hanya perlu KTP, kalian sudah bisa meminjam 6 juta rupiah, pengajuan kapan saja, pencairan cepat mencapai 2 juta download. Selanjutnya di sini data privasinya terjaga, aman, dan terlindungi. Kemudian pelunasan cepat, hidup tanpa beban. Nah, ini kalian bisa lihat. Kemudian pinjaman tanpa jaminan. Kemudian pelunasannya mudah, lalu bisa pinjam lagi. Dan ini bisa berkali-kali meminjam ya cuy. Nah, makanya kalau misalkan kalian merawat di akun ini, gaskan aja cuy berkali-kali ya. Namun misalkan kalau udah tinggi pengajuan kalian, mungkin 10 jutaan ke atas, kalau nggak perlu ya nggak usah diajukan cuy, soalnya bakalan kesusahan ntar kalian kalau dicairkan dengan banyak juga ya, apalagi kalau nggak butuh-butuh banget ya. Nah, kemudian di sini untuk aplikasinya layanannya tepat waktu ya, jadi CS-nya itu aktif 24 jam kalau gua nggak salah ya.
Oke, selanjutnya di sini buat yang masih pemula ataupun masih ingin mencari tahu aplikasinya, saran gue sih baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya di sini, biar kalian paham bener sehingga bisa kalian jadikan bahan acuan ataupun bahan pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya. Karena memang saat ini banyak pinjol-pinjol yang viral ya, dan juga pencairannya yang gede-gede. Namun kita bandingkan juga dengan nilai bunganya. Kalau di sini sih ya lumayan masih tergolong rendah ketimbang pinjol-pinjol yang lainnya ya. Nah, dan di sini kita lihat untuk rating dan ulasannya ini pastinya banyak banget sih untuk bintang 5 ya. Kemudian di sini kita lihat detailnya. Untuk detail aplikasinya, pinjamannya ini mulai dari 2 juta rupiah hingga dengan 6 juta rupiah. Kemudian tenornya 91 hingga dengan 120 hari. Dan di sini untuk pinjaman Go ini ada terdaftar dan berizin OJK. Ini kan bisa lihat untuk nomor registrasinya. Kemudian di sini untuk aplikasi pinjaman Go itu pastinya syarat pengajuan peminjaman harus warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun hingga maksimal 55 tahun. Untuk yang mempunyai KTP bisa ngajukan, namun kalau yang nggak punya ya maaf saja belum bisa untuk mengajukan ya. Soalnya di aplikasi ini nggak bisa pinjam KTP orang lain ataupun gunakan KTP orang lain ya. Nah, selanjutnya di sini harus memiliki KTP, kemudian memiliki rekening bank lokal, memiliki nomor handphone yang tetap dan penghasilan yang stabil. Khusus pelanggan UMKM itu wajib melampirkan surat keterangan usaha dan juga bukti usaha. Namun ini tentunya untuk yang UMKM itu peminjamannya lebih tinggi daripada peminjaman umum ya. Nah, kemudian untuk cara pembayarannya banyak, dan di sini dia bermitra bisnis bersama Digizigin, kemudian asuransi Sinarmas, Bank Sinarmas dan Biznet. Dan untuk aplikasi ini memang dibawahi oleh Bank Sinarmas kalau gua nggak salah ya. Kemudian di sini keuntungan pemberi pinjaman ya, ini kalian bisa lihat. Jadi di aplikasi ini tuh bisa untuk memberikan peminjaman, bisa juga untuk meminjam ya. Tinggal kalian pilih mau masuk yang mana. Nah, untuk yang bertanya ataupun ingin mencari tahu terkait produk ataupun pengajuan aplikasinya, wajib kalian hubungi di Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan setengah 5, dan Sabtu jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Nah, untuk nomor WhatsAppnya ini bisa kalian hubungi, dan saran gue sih jangan hubungi melalui Instagram ataupun Facebook ataupun Twitter ya. Langsung aja tuh kalian telepon ya. Ada nomor WhatsAppnya juga kok. Dan di sini untuk aplikasinya dia dirilis sejak 25 Desember 2017. Jadi memang ini aplikasi yang sudah lama banget ya. Ini kalau nggak salah seumuran dengan aplikasi apa ya, Aku Laku kayaknya juga sih teman-teman. Namun memang untuk jumlah downloadnya masih jauh banget ketimbang pinjol-pinjol yang seangkatan sama aplikasi ini sih, yang 2017-an. Kemudian untuk izin aplikasinya pastinya hanya kamera dan lokasi, nggak ada kontak, nggak ada media dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini kita langsung saja dulu ya masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi pinjaman Go. Di sini sudah OJK, Sinarmas dan bagian dari FPI juga. Selanjutnya untuk aplikasi ini dia jumlah pencairannya 1.832.000 dengan jumlah pengembalian 2 juta rupiah. Nah, ini kalian bisa lihat pinjam sekarang. Kemudian untuk kerincian biayanya di sini ada. Nah, untuk aplikasinya ini ada perhitungan juga cuy ya. Kalau misalkan kalian pinjamnya 2 juta rupiah, itu yang cair 1.832.000 ya cuy, dan yang dikembalikan 2 juta juga ya. Namun itu sudah ada rincian dan kalkulasinya, ini bisa kalian lihat semuanya. Pastinya di aplikasi ini terbuka kok ya terkait pembayarannya, detailnya. Kalau memang cocok ya silakan kalian ngajukan, kalau enggak ya enggak masalah ya. Nah, selanjutnya di sini pinjam sekarang. Setelah itu di sini untuk peminjamannya, di sini semakin lengkap data yang kalian isikan itu semakin tinggi jumlah peminjaman yang bisa kalian dapatin ya. Nah, untuk jumlah peminjamannya ini maksimal di awal itu 2 juta rupiah, jangka waktu tenornya 21 hari. Waktu pengajuan di sini tanggal 16 bulan 1 2022 ya. Namun saran gue sih jangan ngajukan di jam seperti ini karena ini sudah lewat dari jam kerja ya. Nah, kemudian untuk jumlah pencairannya itu di sini kalian bisa lihat, ini ada rincian pembiayaannya. Kalian bisa baca saja semuanya, kenapa bisa kepotong, kenapa bisa pembayarannya sama dengan pokok peminjaman, itu kalian baca saja.
Selanjutnya di sini untuk di aplikasinya itu tambah rekening ya. Nah di sini yang wajib nambah rekening yaitu saran gua sih kalau mau pakai rekening Bank BRI saja untuk peminjaman, dan pastikan pilih terlebih dahulu alasan meminjam. Nah ini alasan meminjam yang banyak sekali orang di auto ya, karena alasan meminjamnya tuh nggak cocok ya cuy. Misalkan dia pilih untuk liburan ataupun bayar peminjaman ya. Nah ini yang jangan kalian pilih cuy ya, karena kalian meminjam di aplikasi ini hanya untuk membayar peminjaman, itu peninjauannya agak lama ya cuy. Mending kalian mungkin bisa buat modal bisnis ataupun kebutuhan sehari-hari dan lain-lain ya. Nah oke, selanjutnya di sini, dan nanti di sini kalian tekan setuju. Nah setelah itu kalian akan masuk ke konfirmasi peminjaman. Nah di sini kalian itu akan diarahkan ke pengisian data KTP, rekening, data pekerjaan, kemudian kontak darurat dan lain-lain. Namun gue nggak bisa masuk karena di sini harus memasukkan data pribadi, dan nggak mungkin gue masuk dengan akun gue peminjaman ya, apalagi ada data-data pribadi gue tuh. Nah sedikit tips dari gue, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, pastikan data KTP kalian sinkron sama dengan di data rekening, karena kalau misalkan berbeda itu nggak bakalan bisa ya, mau kalian akunnya sesehat apapun ataupun akunnya sudah beberapa kali meminjam, kalau datanya nggak sinkron itu nggak bakalan bisa. Dan pastinya jika kalian memasukkan slip gaji, untuk slip gajinya itu wajib dalam bentuk PDF ya, jangan diketik sendiri ya. Dan pastinya ada cap ataupun stempel dari tempat bekerja kalian, mau kalian bekerja di warung, mau kalian bekerja di perusahaan, itu wajib ya cuy. Nah yang susah tuh kalau kita melampirkan slip gaji terus kita bekerjanya di toko ataupun di warung ataupun buka usaha apa gitu kan, itu biasanya nggak punya ya cuy kalau yang seperti itu. Nah makanya kalau misalkan kalian nggak mau repot ya, masukin aja foto tempat kalian bekerja ataupun foto kalian sedang memakai baju kerja ataupun foto lainnya ya. Dan dokumen-dokumen yang gampang biasanya itu meliputi ID card kalau kalian punya, kemudian bisa juga kartu keluarga ya, ataupun mungkin foto tempat bekerja kalian. Namun yang saran gue sih kalau untuk yang pengen memasukin foto tempat bekerja itu wajib ada pelang namanya. Misalkan kalian bekerja di Warkop Punakawan, nah itu jika kalian fotokan tempatnya itu harus ada pelang nama ataupun setidaknya yang bisa memperjelas bahwa itu adalah Warkop Punakawan yang tempat kalian bekerja ya. Karena kalau nggak ada itu bakalan sulit untuk tembusnya, dan nanti kalian akan dihubungi oleh tim auditnya. Nah untuk tim auditnya ini dia mau nelponnya secara random, kadang di Kondar, kadang di Nopeng ya. Nah makanya kalau misalkan masukin Kondar yang aktif, jangan yang nggak aktif ya, karena kalau nggak aktif ya auto langsung ditolak cuy ya. Nah jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol pinjaman Go ini. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.